Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Sore ceria teman Pro 2, hari ini spesial karena kita ramai-ramai bakal ngobrolin tentang sesuatu yang memang menurutku menarik di kalangan anak muda yang memang harus aware sama hal yang satu ini karena dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan penting banget. Nah, buat kamu yang pengen dengerin kita dan lihat kita langsung, kamu bisa langsung nonton live kita di channel YouTube @RRI_Pro 2 Makassar, atau boleh juga kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Zulkifli Hasanuddin SH selaku Sekretaris DPD Peradi Profesional Sulawesi Selatan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Gimana rasanya biasanya itu masuk di ruang sidang, kali ini masuk di studio radio, Pak? Iya, kayaknya memang berbeda ya. Kita setiap hari di pengadilan ini baru lagi. Jadi vibes-nya pastinya beda ya. Nanti kita bakal sharing seperti apa vibes di ruang sidang dari Pak Zulkifli. Tapi selain itu juga ada juga dua mahasiswa hukum yang juga hadir nanti ngobrol bareng kita. Ada Ratu dan Alfia, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Halo. Halo Hai, Kak. udah semester berapa sih? Sekarang udah semester 7. Semester 7. Jadi ini anak-anaknya dari Pak Zulkifli. Jadi ini magang ya, anak magangnya di tempatnya Pak Zul. Ya, dia magang di kantor advokat Samsudin. Betul. Ketua DPD Peradi. Oke, jadi Peradi itu Perhimpunan Advokat Indonesia, bagi yang belum tahu. Dan tema kita hari ini kita pengen mengenal profesi advokat nih Pak Zulkifli. Nah, mungkin dari kalangan anak muda yang masih SMA, apalagi mungkin yang baru mau terjun di pilih jurusan, bisa mungkin dibedakan dulu antara advokat, pengacara, lawyer, atau itu sebenarnya sama cuma beda kata saja, Pak? Ya, jadi sebenarnya 3 hal tadi yang disampaikan itu ya sebenarnya sama. Tapi kalau kita bicara tentang sejarahnya sedikit ya, sebelum lahirnya undang-undang advokat, sebenarnya penyebutannya dulu itu ya itu masih disebut pengacara. Oke. Nah, setelah tahun 2003 itu lahir undang-undang 18, itu menjadi disatukan ya, menjadi istilahnya advokat. Nah, saat itu kan beda juga, orang baru jadi pengacara tahapnya begini. Nah, untuk menjadi advokat itu ada lagi tahapannya dulu. Oke. Nah, sekarang setelah mendaftar misalnya ikut PKPA ujian itu langsung advokat ya, jadi seperti dulu lagi. Oke, jadi agak lumayan tidak terlalu banyak rintangan lagi ya, jadi langsung satu. Betul. Advokat. Tapi penasaran juga ini Pak Zulkifli, sebelum akhirnya ada di posisi sekarang sebagai sekretaris di situ, gimana pengalamannya akhirnya bisa terjun juga ambil jurusan advokat ini, Pak? Ya, sebetulnya sejak SMA ya. Sudah tertarik? Ya, saya kan di daerah ya. Kemudian saya sering membaca, terutama saya idolakan itu almarhum Adnan Nasution. Oke. Kalau skala nasional ya. Kemudian ada juga dulu namanya sudah almarhum juga Pak Widianto Asapa. Almarhum. Saya biasa melihat RRI juga saya dengarkan sampai ke daerah tuh RRI. Betul. Mereka biasa dialognya. Ini benar-benar. Saya tertariknya di situ. Nah, ternyata alhamdulillah setelah selesai kuliah, saya bisa masuk di kantornya Bang Buyung ini almarhum itu yang apa namanya? Dibentuk di beberapa provinsi di Indonesia, namanya LBH. Oke, jadi memang dari SMA sudah tertarik, berawal dari mendengar debat-debat di radio juga, jadi akhirnya sepertinya menarik. Beda lagi kalau anak muda sekarang Pak, kalau ditanya kenapa tertarik masuk hukum, gara-gara drama Korea banyak film-film tentang hukum, itu kayaknya. Nah, kita ke Ratu sama Alfia dulu. Apa yang bikin kalian tertarik untuk ambil jurusan hukum? Apakah betul karena itu atau justru disuruh sama orang tua? Jadi Alfia kayaknya dulu. Kalau aku sih karena suka debat aja sih. Wah, parah ini kalau ada pasangannya Pak. Nanti berdebat terus. Suka berdebat ya. Kalau dari Ratu? Kalau dari saya sendiri sebenarnya motivasiku ambil fakultas hukum itu karena di fakultas hukum itu kita tidak perlu belajar matematika. Hindari perhitungan di Pak. Iya, saya sebenarnya menghindari perhitungan. Cuman ternyata pas belajar di fakultas hukum ternyata ada juga hitung-hitungannya. Oh, ternyata. Kayak kita belajar hukum waris itu ada hitung-hitungannya juga. Jadi sama jikanya ketemu lagi. Jadi tidak bisa dihindari ya. Ya tapi Pak Zul, seperti yang tadi
Elvia sampaikan kalau karena dia suka debat. Memang apakah betul seorang advokat ini harus jago ngomong dan jago debat, Pak? Ya sebetulnya kalau berdebat itu kan bisa saya semua jurusan ya. Iya betul. Ya, tapi memang terkadang perdebatan itu selalu dihentikan dengan orang hukum. Sebenarnya orang politik juga ya, kuat-kuat berdebat. Itu apa namanya seorang sarjana hukum ya, atau advokat itu, yang memang harus kuat berdebat dalam artian ketika menangani kasus-kasus yang ada. Oke. Bukan asal berdebat juga. Iya betul. Nah, harus kuat berdebat dalam artian ketika ini contoh aja. Kalau menangani sebuah perkara, ya tentunya kan perdebatannya tentang perkara yang harus ditangani. Kita harus kuat terutama di persidangan itu. Bagaimana argumentasi kita sehingga orang yang dibela misalnya kalau perkara pidana itu bisa pembuktian materinya itu kuat, terang, seterang melebihi dari cahaya itu. Betul. Jadi untuk yang introvert nggak cocok di kayaknya ya Pak. Ya, tidak juga. Bisa juga melakukan, ada juga misalnya hanya menjadi konsultan hukum sebetulnya. Oke, nah itu mungkin bisa dijabarkan sedikit yang masih awam tentang apa sebenarnya pekerjaan atau yang dilakukan sama seorang advokat di kesehariannya saat bekerja. Apakah mendampingi yang melaporkan atau yang terlapor atau ada hal lain yang biasa dilakukan sama seorang advokat, Pak? Ya, jadi begini. Setelah berlakunya undang-undang advokat yang tadi saya bilang, undang-undang 18/2023, itu kan di pasal 1 tidak salah ya, pasal 1 itu kan sangat jelas, advokat adalah orang yang berjasa hukum, baik di luar, di dalam maupun di luar persidangan, di pengadilan. Tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, seorang advokat itu sebetulnya kalau kita coba saya bagi ya, tentang kerjanya itu bisa kita melihat misalnya kerja litigasi dan non litigasi. Nah, seperti apa itu? Nah, kalau litigasi itu misalnya perkara kita bersidang di pengadilan. Nah, atau ada tersangka kita dampingi di kepolisian. Nah, itu masuk wilayah litigasi. Ya. Kalau non litigasi, nah itu misalnya hanya konsultasi hukum ke kita ya. Nah, itu belum masuk wilayah pro justisia istilahnya. Jadi itu itu yang dimaksud dengan non litigasi atau melakukan mediasi di luar persidangan. Nah, itu kerja-kerja non litigasi seperti itu. Jadi ada 2 litigasi dan non litigasi. Ya. Dan yang bikin penasaran juga ini sebagai advokat, ini yang sebenarnya jadi pertanyaanku dari dulu, bagaimana kalau misalnya ada seorang advokat ini kalau ada klien tapi dia memang yang bersalah, bagaimana posisinya seorang advokat di saat persidangan itu, Pak? Jadi sebetulnya ini sekalian juga memberikan pencerahan ke masyarakat ya. Betul. Sebenarnya orang-orang hukum sudah paham semua, terutama lawyer-lawyer ya. Tugas advokat itu sebenarnya bukan membela yang salah. Membela yang salah, tidak seperti itu. Nah, tapi kehadiran advokat dalam sebuah perkara pidana ya, itu sebenarnya untuk membela hak-hak tersangka atau terdakwa kalau itu di persidangan. Betul. Kan kalau tersangka masih diproses penyidikan polisian. Nah, kalau masuk pengadilan itu berubah status menjadi terdakwa. Itu sebenarnya membela hak-haknya supaya tidak dilanggar hak asasi manusianya oleh institusi negara. Misalnya jaksa atau misalnya hakim dalam proses persidangan. Apa itu hak-haknya? Banyak kan. Misalnya mulai dari proses kepolisian bisa minta penangguhan penahanan, atau kalau dianggap bahwa penahanan tidak bisa pra-pra, itu hak semua yang harus dipergunakan, dilindungi oleh undang-undang. Nah, sebenarnya itu tugasnya. Kemudian selanjutnya itu mencari kebenaran material dalam persidangan itu. Jangan sampai misalnya, kan kita tahu ya, banyak perkara di masyarakat kecil misalnya, dia bukan pelaku. Misalnya ini ya. Nah, pada saat karena saya banyak beberapa pengalaman, tapi pada saat tapi dia sudah terjadi tersangka kemudian diterdakwa. Pada saat di persidangan kita sebagai lawyer tentunya membela dia berdasarkan bukti-bukti yang kita miliki, kita hadirkan di persidangan itu untuk mencari kebenaran material, apakah betul ini orang pelaku pemukulan misalnya atau tidak. Itu nanti kita
tuangkan di dalam persidangan nanti Persidangan. sampai pledoinya itu. Nah, Oke. sebenarnya itu fungsinya. Betul, Di jadi luar itu bukan ya. untuk membela yang salah, Bukan. tapi untuk menyuarakan juga haknya. Ya, Oke, jadi kan mungkin kan di asas juga ya, Mhm. adik-adik mahasiswa mungkin Ratu Iya. sudah tahu. Betul. Sebelum ingkrah putusan itu ya, sebelum ditetapkan misalnya putusan sudah ingkrah sampai Mahkamah Agung, itu kan belum bisa ditetapkan sebagai orang ini bersalah. Oke. Harus ada namanya asas presumption of innocence. Ya. Hak-haknya itu harus dihormati dulu. Mhm. Jadi kalau mau proses pengadilan negeri, mesti ada upaya banding Oh sampai iya kasasi. betul. Nah, itu belum bisa dijudge bahwa salah kok. Itu biasa Mhm. sebetulnya persoalan sepele sedikit, tapi soalnya kita keliru. Kita Oke. kau sudah bersalah, padahal tidak. Jadi itu enggak boleh sebenarnya Belum bisa. disebutkan seperti itu. Dia kan masih menjalani proses persidangan itu. Nah, biasanya kalau di persidangan yang asli ini, bahkan biasanya Ya. saya nonton di drama-drama. Ya. Berapa lama sebenarnya kalau persidangan sampai betul-betul tuntutan hukumnya, Pak? Ya ini kan kalau perkara pidana ya, Mhm. itu mulai dari proses penyidikan di kepolisian. Kalau Hmm. peradilan umum ya, tindak pidana umum ya. Iya. Kalau tindak pidana khusus kan bisa jaksa juga yang Hmm. mengadili menyidik itu. Yang korupsi maksud saya Iya, itu iya. tindak pidana khusus. Nah, kalau kita bicara tentang tindak pidana umum itu mulai dari polisi. Proses penahanan kan ada di situ 20 hari tambah 40 Iya, lagi betul. 60. Mhm, mhm. Kemudian jaksa 30, 20, 50 sampai pengadilan. Heeh. Nah, kan gitu. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang durasinya itu kan kalau tidak salah ada aturan Mahkamah Agung. Kalau di tingkat pengadilan negeri itu proses persidangan pidana itu, pidana umum itu, kalau tidak salah maksimal 5 bulan harus sudah putus. Oke, lumayan juga ya. Lumayan. Lumayan. Harus selesai itu. Mhm. Kalau dulu kan kalau tidak salah tak ada aturan itu. Oh, jadi mau diulur lama juga Ya, aman. aman. Nah, karena ini sedikit menyangkut renumerasi. Iya, Dulu betul. saya pernah tahun berapa itu akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan itu harus ada Mhm. batasan. Kalau tidak ini bahaya juga. Iya, Tidak ada betul. kepastian hukum. Betul, Nah, betul. itu 5 bulan kemudian banding. Itu ya paling banter 3 bulan lah. Oke, jadi Ya, hampirlah maksimal. setahun lah misalnya kurang lebih sampai Mahkamah Agung kan. Heeh. Seperti itu. Oke, luar biasa karena memang enggak ada habis-habisnya kalau kita ngebahas tentang hukum yang ada di Indonesia dan bahkan prosesnya juga Ya. yang memang agak lumayan panjang. Kita ke Alfia dan Ratu. Nah, menurut kalian selama menjadi mahasiswa hukum, apa yang menarik yang kalian dapatkan selama belajar hukum? Dan atau mungkin magang di tempat advokat Syam ya, Pak, namanya, advokat Syam. Samsudin. Syamsuddin. Kalau saya pribadi mungkin saya jawab dulu yang apa yang saya dapatkan selama saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Mhm. di Fakultas Hukum UMI. Jadi selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum, saya itu merubah banyak sekali pandangan saya, cara berpikir saya, yang dimana ketika melihat suatu permasalahan seperti yang dijelaskan oleh Pak Zulkifli tadi, bahwa kita tidak boleh menjudge suatu hal sebelum ada ingkrah putusan yang dijatuhkan kepadanya, itu presumption of innocence, yang dimana waktu saya menjadi seorang mungkin masih sekolah, masih SMA, mungkin saya akan lebih cepat menjudge sesuatu, tapi ketika saya masuk di Fakultas Hukum, saya lihat, saya tahu, saya dijelaskan bagaimana prosesnya, itu membuat saya lebih mengerti dan lebih memahami sebenarnya bagaimana sih sebenarnya hukum itu bekerja, dan bagaimana saya melihat hukum itu diterapkan dalam masyarakat. Nah, kalau selama saya magang di kantor advokat, itu banyak sekali pengalamannya, Kak, dan banyak sekali hal-hal yang tidak saya dapatkan di perkuliahan, itu lebih banyak juga saya dapatkan di kantor advokat. Jadi saya belajar bagaimana cara membuat surat gugatan, bagaimana saya melihat, bagaimana saya membaca sebuah putusan. Karena sebelum saya magang di kantor advokat itu, saya agak bingung biasa melihat sebuah putusan gitu. Nah, kebetulan di kantor itu ada mentor yang mengajar, jadi kita diajarkan bagaimana cara melihat putusan, bagaimana cara melakukan mediasi, bagaimana cara mewawancarai klien, kemudian menyusun alat bukti, banyak sekali pengalamannya. Luar biasa. Jadi seru belajarnya di Seru sekali. Oke, seru kalau sekali. Alfia? Kalau aku sama sih sama kayak Balkis, Mhm. pandangan aku juga agak berbeda kalau misalnya ngelihat pelaku. Jadi kita harus kayak kita nggak boleh ngejudge dulu Mhm. gitu. Kita harus tahu apa sih yang membuat mereka jadi seperti itu. Mhm. Terus alih-alih dengan material yang saya dapatkan di kantor Pak Syam ini sangat banyak banget.
kita diajar cara menghadapi klien yang emosional sekali. Terus banyak sih kayak surat kuasa, surat gugatan, nyusun bukti, Itu penting ya. ya, Betul. nyusun bukti, ya. Itu pokoknya banyak banget. Banyak banget. Oke, Pak Zulkifli, mungkin stereotip di masyarakat terkait dengan seorang profesi advokat ini kayak harus galak, tegas, terus juga lantang. Apakah itu memang sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang advokat? Ya, kalau menurut saya Mhm. Tidak juga seperti itu harus galak dalam artian kalau seperti galaknya pada umumnya kita tahu Iya ya. betul. Ya. Tapi memang butuh ketegasan ya. Seorang lawyer itu sebenarnya yang dia harus bangun itu ya, itu kepercayaan sebetulnya. Pegang teguh itu kepercayaan. Kepercayaan terhadap klien, terhadap relasi dan segala macam. Karena kuncinya di situ. Karena kalau kita misalnya tidak terpercaya, tidak dipercaya, itu agak susah. Oke. Nah. Kita sendiri ragu. Kita sendiri ragu. Oke. Nah, Tapi Pak Zul pernah ndak pada saat menangani kasus Pak Zul sendiri ragu sama kliennya, ada keraguan atau mungkin ada muncul ketidakpercayaan. Nah, biasanya kalau misalnya ada ini Pak, Ya. bagaimana caranya Pak Zul atasi itu? Ya sebenarnya seorang lawyer itu ketika disodori kasus ya, tentunya kan dia akan telaah dulu, pelajari. Kemudian sampai membuat legal opini, pendapat hukum terhadap kasus itu, ya. Nah, dari legal opini itu langkah-langkah kita sebagai lawyer, ya. Itu kita menjadi panduan untuk melakukan hal-hal sesuai aturan hukum tentunya, ya. Jangan kita pakai mengambil langkah-langkah di luar non hukum. Nah, itu akan menjadi repot sendiri di kita. Jadi kalau menurut saya ya, kalau saya sendiri, saya menjalankan profesi itu, ya seperti itu aja, sesuai dengan drill yang ada. Saya lakukan, saya sampaikan sama klien bahwa seperti ini kasusnya, duduk perkaranya seperti ini. Oke. Kalau di total dari dulu sampai sekarang berapa tahun total Pak Zul berkecimpung di dunia advokat? Kalau saya kan belajar pertama itu kan saya seperti saya sampaikan di awal, saya masuk di Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Wah. Nah, saya di situ di 2003-2004 bergabung. Nah, saya ditempa di situ belajar hukum. Ya kalau orang sedikit ya, kalau di LBH itu kan banyak hal juga yang kita pelajari. Betul. Ya. Banyak hal yang kita pelajari bisa kita petik pengalaman di situ ya. Itu 2003. Saya mulai 2024 mulai tentang dunia hukum ini. Ya. Oke, sampai akhirnya sekarang sebagai sekretaris di Prodi profesional ya, Sulsel. Dan nanti kita bakal tanya-tanya lagi di Makassar sendiri khususnya kebanyakan itu biasanya kasus apa yang paling banyak di Makassar yang mungkin Pak Zul hadapi. Terus juga nanti buat teman Pro 2 yang punya pertanyaan terkait dengan profesi advokat boleh ditanya-tanya di sini di kolom komentar live YouTube kita di @rri_pro2 Makassar atau boleh di WhatsApp 0811 410 968. RRI Digital juga boleh banget buat kamu yang dengerin kita via streaming. Kita break satu lagu dulu nih. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Balik lagi di Sore Ceria dan masih bareng sama Sekretaris DPD Peradi Profesional Sulawesi Selatan Bapak Zulkifli Hasanuddin SH dan 2 mahasiswi Universitas Muslim Indonesia Ratu dan juga Alfia. Pak, saya ke Ratu dan Alfia dulu. Kan setelah magang nih, sambil magang pasti sudah merasakan bagaimana suasana ruang sidang. Nah, kalau dikasih kesempatan lebih dalam lagi, kira-kira kalian itu tertarik sama persidangan apa yang menurut kalian kayaknya seru ini untuk diperdebatkan? Kalau saya pribadi kemarin kalau di kantor tempat saya magang itu dia memang kebanyakan di perkara-perkara perdata, perkara pertanahan, perbuatan melawan hukum dan lain-lain. Tapi saya banyak penasarannya itu yang di pidananya karena jarang masuk di persidangan pidananya. Kemarin itu sempat ada persidangan anak. Nah, saya tertarik untuk lihat persidangan anak itu karena persidangannya kan tertutup. Jadi persidangan itu ada terbagi 2, ada yang terbuka untuk umum dan ada yang tertutup. Nah, yang terbuka untuk umum itu misalnya seperti pidana-pidana umum. Nah, kalau kayak perkara-perkara anak atau misalnya perkara perceraian itu biasa dilakukan secara tertutup. Jadi itu yang paling saya penasaran. Oke, justru yang jarang ya. Yang jarang. Kalau Alfia? Kalau saya kemarin sempat diberi kesempatan untuk nyusun bukti perkara PKPU. Nah, tapi kita nggak dikasih kesempatan untuk belum dapat kesempatan untuk ke pengadilannya soalnya perkaranya ada di Jakarta. Oh, oke. Ya, jauh banget. Iya, tentu itu tidak bisa. Iya, betul. Jadi Jadi aku tuh penasaran banget soalnya kemarin tuh cuma nyusun buktinya aja. Jadi kayak gimana sih mereka nih di persidangan gimana? Mudah-mudahan nanti ya Iya, ada semoga. kesempatan keren sih. Pak Zul, kalau dari data di Sulawesi Selatan atau di Makassar khususnya, belakangan ini lagi banyak kasus apa yang disidangkan, Pak? Ya, kalau Rata-rata. sebenarnya yang paling tahu jumlah kasus ya orang di pengadilan. Orang di Tapi pengadilan. yang kita tangani Ya, deh betul. rata-rata Nah, apa? orang di pengadilan. Ya, kalau kita biasa membaca koran yang paling banyak itu kan kasus di pengadilan agama, perceraian yang meningkat. Iya di lagi, situ ya. betul lagi. Meningkat itu. Ya. Tapi sebetulnya hampirlah sama ya, perkara pidana perdata itu hampir berimbang di pengadilan negeri, termasuk juga perkara tata usaha negara. Oh, Ya. itu juga. Tapi di situ agak kalau dipresentasikan perbandingannya dengan peradilan umum itu agak kurang sedikit ya, di bawah perkara-perkara yang masuk di peradilan tata usaha negara. Jadi kalau ditanya Yang perbandingannya ya itu hampir sama perdata pidana. Oke, itu ya. Ya. Jadi semuanya seimbang artinya. Tapi kalau kita lihat kalau dibandingkan zaman dulu sama zaman sekarang, apakah masyarakat sudah aware sama kehadiran seorang advokat lawyer untuk berkonsultasi secara hukum? Karena kalau dibandingkan dulu-dulu mungkin kayaknya kurang literasi tentang pentingnya pendampingan lawyer. Seperti apa Pak Zul melihat itu? Ya, seiring dengan perkembangan hukum ya sekarang dengan beberapa regulasi baru yang ada, kalau saya melihatnya masyarakat sudah aware terhadap kehadiran misalnya pengacara ya, untuk mendampingi kasusnya. Ya, betul. Karena di satu sisi ketika misalnya masyarakat memiliki kasus kemudian dia tidak didampingi advokat ya, itu agak kerepotan juga pengadilan sekarang. Betul. Apalagi kalau misalnya kasus perdata, adik-adik tadi sudah sampaikan, itu kan sudah lewat istilahnya e-court, e-litigasi. Ya, beda dulu kalau kita misalnya mendaftar perkara perdata, kemudian membaca gugatan itu
mendaftar, kemudian itu pendaftarnya manual Oh, di oke. store ke Ke pengadilan. pengadilan. Nah, sekarang tidak. Ada namanya IKOR itu yang dibangun oleh Mahkamah Agung melalui peradilan-peradilan di bawahnya. Nah, itu kita daftarkan lewat situ. Oke. Bahasa lainnya online lah, Online dulu, kira-kira daftar begitu. kasus online-nya Ah, dulu. Ya, di situ apa namanya prosesnya kalau perdata. Mhm. Di situ menjawabnya juga. Jadi Oke. kalau misalnya sudah ada gugatan, kemudian ada jawaban pihak tergugat, itu diupload lagi di situ. Oke. Nanti proses pembuktian baru ketemu muka. Ah. Sehingga bagus karena apa namanya interaksi di pengadilan itu kalau kasus perdata kan hanya cuma berapa menit sidang. Jadi tidak perlu lagi ke pengadilan bikin capek-capek kan di tiga IKOR tadi Di IKOR itu tadi. yang dia disajikan oleh Mahkamah Agung. Oke, jadi semakin terstruktur lah ya istilahnya juga terstruktur. sekarang jadi lebih mempermudah juga. Mempermudah. Oke, tapi kita juga penasaran selama perjalanan karir Pak Zul selama menjadi advokat itu tantangan yang paling dirasa berat entah menghadapi klien atau kasus itu apa, Pak? Ya, kalau apa namanya tantangannya itu hampir sama semua ya. Tapi saya pernah menangani kasus-kasus pembunuhan juga dulu ya. Nah, itu yang menurut saya itu yang tantangan paling berat itu. Berat ya. Berat karena ini kasus persoalan nyawa kan. Betul. Nah, terkadang misalnya pasti keluarga korban apa namanya protesnya tinggi dan segala macam. Kemudian bisa intimidasi. Bukan hanya ke hakim tapi ke kita juga sebagai lawyer. Betul. Karena kita dianggap membela dia. Nah, itulah yang tadi saya bilang di awal bahwa kalau kita sosialisasikan terus menerus tentang kedudukan advokat sebetulnya bukan membela kesalahannya pelaku, tapi itu tadi yang saya sampaikan bahwa ini ada hak-hak yang harus kita bela seperti yang sudah dijamin oleh undang-undang. Kemudian pembelaan itu disajikan dalam persidangan untuk mencari kebenaran material istilahnya kalau dalam perkara pidana. Betul. Kalau perdata tadi misalnya kebenaran formil ya bukti-bukti tertulis dan segala macam itu. Iya, agak berat ya memang kalau menyangkut nyawa persidangannya itu sangat-sangat menegangkan apalagi terlibat di penentuan status hukumnya nanti seperti apa. Jadi agak lumayan beban juga ya Pak Zul. Tapi mungkin dari teman Pro 2 juga mau tahu kalau sebagai seorang advokat apa sih yang harus dimiliki? Ya pertama kalau seorang advokat itu pertama tentunya harus menguasai hukum ya, ilmu hukum ya. Tidak, menurut saya jangan hanya satu ilmu hukum yang dikuasai. Harus bisa apa namanya kuasai hukum pidana perdata ya. Ya, kemudian soft skill itu juga yang harus dimiliki. Misalnya kalau ini ada adik mahasiswa mau jadi lawyer ya. Dan tadi sudah disampaikan sudah belajar praktek di kantornya Pak Sam tentang pendokumentasian hukum itu tadi. Ya. Itu yang harus tentunya menurut saya lawyer yang muda ya. Kalau lawyer yang sudah kan sudah lewat gitu. Nah, kita sampaikan saja yang muda-muda untuk saja. yang muda-muda yang masih kuliah. Ya. Kalau secara itu tadi soft skill itu yang harus dimatangkan ya. Kemudian secara undang-undang kalau mau jadi lawyer ya harus melalui tahap sesuai dengan undang-undang advokat. Harus dulu ikut PKPA, kemudian khusus profesi advokat. Kemudian setelah itu ujian lagi. Kalau lulus ya baru disumpah, dilantik. Itu pun dilantik ada batas umurnya 25 tahun baru bisa dilantik. Jadi kalau misalnya Anda lulus umur 22, 23 belum bisa dilantik, dipending dulu. Nanti 25 baru bisa dilantik. Kalau maksimalnya ada enggak? Nggak ada maksimal. Nggak ada aman jadi. Sampai sekarang nggak ada pensiun advokat. Iya tahu Adi. Oke, jadi minimal harus 25 tahun. Tapi secara normal mungkin buat adik-adik yang masih SMA biar ada bayangan sedikit berapa lama menempuh pendidikan sampai bisa jadi dapat profesi advokat ini. Ya, Pak? Kalau organisasi advokat adakan misalnya PKPA tadi itu ya. Biasanya 1 bulan. Maksimal 1 bulan lah. Karena biasa 1 kali seminggu. Berbeda mungkin kalau setiap minggu. Setiap hari bukan setiap minggu, setiap hari. Nah, itu bisa tidak sampai 1 bulan. Kalau misalnya saya contoh dulu kalau saya itu tidak sampai 1 bulan. Karena saya PKPA-nya di Jakarta. Nah, tentunya tidak 1 minggu langsung kita pelatihan di situ setiap hari. Itu bagusnya. Kalau tidak salah itu sekitar 2 minggu baru selesai. Kalau yang sekarang misalnya di daerah itu kan Sabtu Minggu. Sehingga bisa durasinya itu agak panjang.
Oke, jadi itu buat adik-adik. Ya. Nah sekarang Pak Zul dan juga Ratu Alfia, kita mungkin boleh main game sedikit mitos atau fakta Ya. Oh my God. Wow. seputar Serunya. advokat atau hukum ini, mungkin nanti boleh dijawab. Misalnya dipilih apakah itu atau mitos atau fakta Ya. dan kenapa. Oke. Mana tadi? Mohon maaf ya. Kita bakal ke. Jadi nanti terserah aja ya siapa yang mau jawab duluan tentang mitos atau fakta terkait profesi advokat ini. Dan misalnya mitos karena sebenarnya ini. Oke. Mitos atau fakta? Kuliah hukum harus hafal semua undang-undang. Wow. Mitos. Wow. Mitos, Iya, dari mitos. Pak Zul Itu juga mitos. Mitos sih. Kenapa? Apakah iya sih susah juga kalau mau hafal undang-undang seluruh undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi Tapi memang yang dulu-dulu senior sekali ya. Saya pernah mendapat 2-3 orang. Memang dia hafal undang-undangnya. Wow, luar Makanya saya biasa. kagum sama beliau. Berapa lama Jadi dia sudah- belajar? Itu saja. Tapi memang dia sudah senior sekali. Wah, berarti memorinya luar biasa. Jadi ingat makanya kita sekali. sebut dia KOP berjalan. Tidak usah buka buku lagi, Tidak tidak usah usah buka cari buku. Dia Google, tahu, dia sudah hafal. tahu. Nah, Betul, karena memang yang menarik kadang kalau kita bicara dengan lawyer tiba-tiba ada di kepalanya karena pasal ini jadi kayak ya. menarik sekali. Jadi itu mitos ya. Itu mitos. Jadi jangan berkecil hati kayak pendek ji memoriku Ya. menghafal karena Apalagi saya tambah sedikit, apalagi sekarang ini ada KUHP baru buatan pemerintah Indonesia, DPR dan pemerintah. Kemudian ada KUHP baru. Nah, Nah, istilahnya dengan ada 2 aturan itu yang baru, beda yang dulu-dulu yang Ibu pegang mungkin di iya rumah ada. betul, yang buku kecilnya buku itu kecil itu. betul. Sebenarnya sama saja tapi sudah ada pergeseran pasal-pasal. Misalnya 340 pembunuhan berencana. Bisa jadi 340, coba dicek dulu. Oke, bergeser. Artinya apa? Kita menjadi belajar baru lagi. Ya, nih. di-upgrade lagi. Di-upgrade baru lagi. Kemudian untuk menghafalnya ya kita mulai lagi dari Iya, awal. betul. Jadi itu adalah mitos ya, tidak Mitos. harus dihafal undang-undangnya teman Pro 2. Oke, mitos atau fakta? Kalau kena masalah hukum kita bisa langsung cari advokat. Fakta. Fakta. Ya. Jadi kalau kena mikir masalah hukum sebaiknya langsung cari pengacara. Ya, sebaiknya berkonsultasi pengacara. Kalau kemudian itu apakah setuju untuk didamping sampai proses persidangan, itu kan haknya seorang korban atau seorang tergugat misalnya, atau orang yang mengalami masalah itu. Tapi sebaiknya langsung konsultasi dengan orang yang memahami itu. Betul. Karena kalau tidak bisa salah jalan. Iya, di zaman sekarang Ada apalagi. zaman sekarang. Betul. Betul Semuanya sekali. bisa kena hukum. Ya. Bicara sedikit Nah. langsung dijadikan perkara, ya kan, pidana. Ya. Jadi memang pentingnya seorang advokat sekarang ini. Iya, betul. Setuju sih, karena bicara sedikit, update status sedikit, kena. Ya. Ya kan? Oke, mitos atau fakta? Semua advokat pasti sering masuk ruang sidang. Fakta. Fakta. Fakta itu sih, Itu kayaknya fakta Miss. karena memang sudah tempatnya di situ. Karena menjadi lucu juga kalau seorang lawyer tidak pernah masuk persidangan. Iya lagi. Hanya di luar. Pas persidangan izin nggak bisa hadir ya. Tidak bisa mendampingi. Aneh menurut saya, Iya, betul. Nggak usah jadi lawyer kalau tidak mau masuk persidangan. Iya lagi, betul. Oke, terus ini sebenarnya tadi sudah dijawab sama Pak Zul, kalau orang introvert itu tetap bisa jadi advokat ya Pak. Advokat, Jadi ya. jangan berkecil hati. Nah, yang terakhir, mitos atau fakta? Nonton drama hukum bisa bikin kita paham tentang hukum. Fakta. Ya, Pak Zul, fakta. fakta. Tapi memang benar enggak sih kalau di film-film atau di drama-drama itu yang ditunjukkan ya seperti itulah jalan dari sebuah persidangan yang asli, Ya, atau dilebih-lebihkan? Tidak, itu dilebih-lebihkan pasti. Karena pelanggaran juga kalau tidak salah. Hak siar itu kan. Iya. Membuat cerita persis yang kejadian sebenarnya. Pasti ada bumbu-bumbunya. Ya, Tapi paling drama-drama. tidak menurut saya dengan kita belajar, apalagi kalau film India kan. Iya lagi, betul. Banyak hukumnya kan. Atau kasus artis lah ya Pak. Iya. Nah, itu penting supaya kita bisa terbiasa melihat kasus hukum ya, kemudian kita analisis. Sejujur saja, saya itu orang yang dulu waktu mahasiswa suka sekali nonton berita. Iya. Mendengar RRI kemudian nonton berita hukum toh, peristiwa-peristiwa hukum, peristiwa politik, karena kita bisa belajar dari situ. Iya, Kemudian betul. apalagi sekarang ini kan gampang sekali baca
kalau dulu masih ini baca koran yang melangganan itu kan. Iya betul. Nah, sekarang sudah ada di HP. Itu pun tinggal terbatas dibaca. ya Terbatas. untuk ini. Karena saya jujur saya juga belajar perjalanan persidangan kalau bukan dari drama Korea sama drama yang kasus kopi sianida yang di live-kan. Nah, itu. Nah, iya, itu saya iya. belajar proses kasus ternyata Proses seperti kasusnya, itu, betul. ada pembelaan, Nah, pembelaan. ada ini, ada banding Ada juga. banding, Di betul. situ kita yang orang-orang di luar jurusan hukum akhirnya juga tahu. betul. Jadi memang keren. Tapi kalau dilihat sekarang Pak, apakah profesi advokat ini menjanjikan untuk masa depan? Ya, Tentu. itu bisa ya, bisa tidak sebetulnya. Tergantung yang menggeluti itu. Iya, Tapi kalau oke. menurut saya profesi advokat ini untuk ke depan ini sangat bagus ya. Dari dulu sudah sangat bagus, kemudian ke depan ini semakin bagus. Kenapa? Dengan sudah ada tadi undang-undang advokat, kemudian ada lagi KUHP baru ya, yang sudah disahkan itu di 2005 ya, 2025 ya. Iya, Disahkan nomor 1 itu. Itu kan profesi advokat itu sudah sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. Betul. Misalnya apa itu? Polisi, Polisi. jaksa, hakim. Dia sudah disebut di KUHP itu sebagai penegak hukum. Oh betul. Itu di KUHP. Walaupun di apa namanya di undang-undang advokat, tapi diperkuat kembali di KUHP. Nah, jadi profesi advokat ini ke depan ini sangat bagus ya, tanda petik menjanjikan. Iya, ya, betul. menjanjikan paling tidak ya. Supaya semangat ini anak-anak iya, yang lagi menjanjikan. kuliah hukum Iya. juga. Ya betul. Tidak hanya misalnya selalu masuk jadi apa? Misalnya dari cari profesi yang lain. Nah, Nah. betul. Karena kalau misalnya jurusan hukum kan bisa bukan selalu advokat ujung-ujungnya atau Pak kadang Iya, apakah kalau sudah lulus itu langsung advokat. Itu tadi yang saya bilang di awal. Berbeda dulu. Kalau dulu itu pengacara. pengacara dulu. Nah, SK-nya itu pengadilan tinggi. Nah, kalau sekarang setelah adanya undang-undang advokat 2003, itu langsung advokat. Ya, jadi tenang. Justru Kalau dulu semakin enak ya. Tahapannya panjang, pengacara bertahun-tahun. Kalau dulu di Makassar itu hanya 2 orang kalau tidak salah ya. Yang berstatus advokat. Wah. Tadi yang saya sebut itu Pak Rudianto almarhum siapa. Selebihnya itu saya pengacara. Oke. Tapi dengan adanya advokat itu langsung setelah lulus dilantik advokat. Advokat. Advokat itu bisa bersidang di mana saja. Nah, itu. Di seluruh Indonesia kecuali di bulan. Kecuali kayaknya Kalau yang itu enggak bisa Di nih Nggak kita. bisa ya. Beda persidangan nih itu Pak, kita tidak bisa ikut. Oke, menarik sekali memang kalau kita ngomongin tentang hukum, apalagi jalannya sebuah persidangan. Ada yang memang merasa itu keseruan tersendiri pastinya, dan banyak juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus-kasus yang mungkin ditangani sama Pak Zul dan juga teman-teman lihat sendiri. Dan mungkin sebelum kita selesai dengan obrolan kita sore hari ini, ada mungkin yang ingin disampaikan Pak Zul kepada teman-teman Pro 2 terkait dengan mungkin hati-hati dalam bermedia sosial atau seperti apa Pak? Ya, pertama tentunya tadi ya, masyarakat atau penggemar Pro 2 ya. Pro 2 tetap harus berhati-hati menggunakan medsos ya. Betul. Karena ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi ketika itu kita sembarangan ya. Iya. Itu satu. Kemudian ketika masyarakat punya persoalan hukum, sebaiknya dikonsultasikan kepada ahlinya atau orang yang mengetahui hukum itu supaya bagus jalannya. Betul. Karena kalau sama dengan misalnya kalau kita contohkan orang sakit tidak diagnosa dengan dokter yang ahlinya, itu pasti salah obat. Nah, ini harus ke lawyer. Jadi tidak usah takut dengan lawyer dengan bayaran yang tinggi. Tidak juga, karena di undang-undang advokat juga ada hak ya atau kewajiban seorang advokat untuk membela orang yang tidak mampu. Harusnya ada itu. Jadi tidak usah takut dengan langsung bilang tinggi sekali bayaran salah bayar. Karena kan ada bisa konsultasi dulu sebelum fix melakukan pendampingan sampai persidangan itu. Jadi supaya bisa diarahkan, kemudian ada legal opinion bahwa ini arahnya seperti ini. Apalagi untuk orang-orang tua mungkin yang kurang tahu seperti apa jalannya itu. Jadi memang pentingnya seorang lawyer untuk mendampingi. Ya, apapun posisinya korban atau tergugat kah, semuanya itu harus sebaiknya pendampingan dari lawyer. Apalagi sedikit ya saya tambahkan, apalagi dengan KUHP baru, posisi korban sama saksi itu sudah menjadi subjek hukum. Dalam artian sudah bisa didampingi oleh seorang advokat. Kalau dulu di KUHP lama itu hanya
tersangka aja. Iya, tersangka. Nah, bolehlah dibilang saksi dan terdakwa itu korban itu hanya pelengkap dari situ. Nah, sekarang sudah bisa didampingi sampai proses pemeriksaan itu. Jadi keduanya bisa. Sudah bisa semua, dapat. bukan hanya di tersangka tapi saksi korban sudah bisa. Oke, itu dia teman Pro 2. Kalau dari Ratu dan Alfi, apa yang pengen kamu sampaikan buat teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin satu jurusan atau mungkin yang masih bingung pilih jurusan apa? Kalau sebenarnya agak bingung kalau ditanya seperti itu, buat teman-teman di luar sana atau teman-teman yang kelas 3 SMA sekarang bingung pilih jurusan, menurut saya Fakultas Hukum itu punya prospek ke depan yang baik, dan banyak sekali, menurutku tidak semua orang harus paham hukum karena Betul. semua orang pasti akan ada masanya dia akan berhadapan dengan hal tersebut, dengan prosedur-prosedur dan lain-lain sebagainya. Jadi menurutku semua orang wajib untuk belajar hukum. Nah, buat teman-teman Fakultas Hukum, ayo kita semangat, terutama teman-teman yang semester 7 bingung cari judul, ayo kita bersemangat teman-teman semuanya. Betul. Dan menurutku juga harus memperluas pemahaman karena ada lagi KUHP baru, ada KUHP baru, ada peraturan-peraturan baru, ada mekanisme-mekanisme baru yang dihadirkan dalam KUHP Indonesia gitu. Jadi harus memang lebih banyak membaca lagi teman-teman. Dan semangat ya buat Semangat. kalian. Alfia? Kalau aku untuk maba sih, untuk maba please harus serius belajar karena kalau di Fakultas Hukum itu miss satu materi aja itu udah kacau banget, akan selanjutnya tuh akan kacau balau. Betul. Oke, Ya. itu dia. Pokoknya untuk adik-adik mahasiswa yang ada di jurusan hukum, hukum Indonesia ada di tangan kalian. Oh my god. Benar, jadi Beratnya bebannya nih. Keistimewaannya Fakultas Hukum itu atau sarjana hukum itu pekerjaannya tidak bisa dimasuki jurusan lain. Iya lagi, Nah, betul. itu. Iya lagi. Contoh, Betul. Anda mau jadi jaksa misalnya atau hakim karir harus berlatar belakang sarjana hukum dulu. Betul. Ya. Jadi enggak bisa dari Nggak bisa jurusan teknik, lain. nggak bisa. Misalnya, harus kuliah dulu. oh dia pintar Ji, dia jurusan komunikasi jadi bisa Ji. Itu nah. enggak bisa ya, enggak. Ibaratnya enggak legal Ya, Ki nggak bisa anunya. masuk. Oke. Karena persyaratan administrasi sudah gugur. Iya betul. Itu Nah itu kelebihannya. spesialnya karena Spesialnya. kalian tidak bisa digantikan dengan jurusan lain, sarjana lain gitu. Itu. Jadi semangat belajarnya pastinya buat anak-anak hukum. Dan Pak Zulkifli terima kasih juga sama-sama. sudah hadir di studio Pro 2 Sama-sama. Makassar. Nanti Atas datang lagi undangannya. sharing-sharing ke Siap. kita pengalamannya. Oke. Karena kalau persidangannya kayaknya di ruang sidang Di ruang saja. sidang. Oke, jadi bingung kayak ini Pak. Apakah saya akan bilang sampai ketemu di ruang sidang? Jadi sebaiknya saya bilang saja sampai ketemu di studio Pro 2. Nah, itu yang Kasihan cocok. saya kalau di Kasihan. ruang sidang. Jangan. Ya. Jangan. Iya, jadi buat teman Pro 2 yang lain jangan lupa dengerin terus Sore Ceria. Habis ini masih bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam. Oke. Yeay.